Assalamualaikum Sobat Bang Ali, berjumpa kembali bersama saya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kali ini Bang Ali memenuhi request dari subscriber Bang Ali. Lihat di sini, beliau meminta Bang Ali tolong dong diekspos katanya kehidupan dari tenaga kerja Indonesia di Kuwait yang bekerja di sektor waiters dan waiters di restoran ya. Nah kebetulan kali ini Bang Ali kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah dari waiters restoran. Mari kita perkenalkan Mas Adi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih udah memenuhi undangan Bang Ali. Sama-sama. Dan beli gede. Kemarin balik apa namanya, lupa manggilnya Mas mulu. Mas gede lagi dari Bali, jadi harusnya beli gede. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Kemarin kita udah ngobrol banyak pengalaman pertama kali datang di Kuwait ya, sama beli gede ya. Sekarang kedatangan Mas Adi. Nah ini Bang Ali mau memenuhi permintaan dari sobat Bang Ali yang minta, katanya pengen tahu dong kehidupan apa namanya waiters restoran. Pertanyaan pertama nih. Gimana kerja di restoran di Kuwait, Mas Adi? Yang pasti dari segi pengalaman nih. Iya. Yang pasti jauh lebih beda lah dari pengalaman sebelumnya di Indo ya. Di Indonesia ya. Nah, dari segi apa namanya, waktu ataupun hygiene kebersihan itu benar-benar beda di sini. Benar-benar apa namanya, di sini itu benar-benar di fokusin sama apa namanya, katakanlah profesionalitas kerjanya ya, dituntut banget ya. Dituntut banget, kayak time is money itu gitu loh. Kerja keras juga berarti. Benar-benar apa ya? Ya benar-benar nggak bisa kita samain lah sama di Indo, kayak nggak apa-apa lah telat 1 menit 2 menit. Karena ada kebiasaan itu apa namanya, customernya beda ya. Di sini customernya kan mungkin kalau di Indonesia customernya orang Indonesia. Kalau di sini kan customernya orang Arab gitu kan, sehingga ya pelayanannya pun menyesuaikan gitu ya. Kalau Mas Lari kan beli gede, punya pengalaman yang pada saat melayani apa namanya customer orang Arab itu gimana? Apa yang khas itu sih? Harus kebetulan kalau kita menghandle orang Arab sih agak sensitif ya. Jadi sensitifnya di bidang kayak kebersihan ya. Kebersihan ya. Kotor dikit, komplain, marah gitu. Nah, kalau itu yang kita jaga ya, biar jangan sampai kelihatan kotor sedikit udah jadi masalah gitu ya. Ngomong-ngomong, kalau misalnya jam kerjanya di restoran itu berapa jam atau berapa shift? Itu satu shift sih sebenarnya, cuma beda perbedaan 1 jam beda. Beberapa jam doang. Maksudnya restoran itu bukan dari jam berapa tutup jam berapa, dan dari jam 12 buka. 12 siang. 12 siang tutup jam 12 juga. Dan itu satu shift berarti satu ya. Oh, jadi terus ada libur. Ada libur. Dalam seminggu sekali libur. Seminggu sekali itu liburnya teratur. Iya, weekly libur. Oh, weekly. Sobat Bang Ali, ini menarik sekali ya. Jadi pertama yang tadi Bang Ali dapatkan itu katanya kerjanya harus bener-bener apa ya, dituntut profesional, terutama masalah kebersihan. Karena ceroboh dikit, malum customernya orang Arab, jadi mereka sangat berhati-hati. Dan mereka kerja dari jam 12 sampai jam 12 siang sampai jam 12 malam. Kita gali lebih lanjut sobat, mumpung ada tamu-tamu kita dari sektor restoran. Iya benar, hospitality. Mas Adi, waktu datang ke sini ada kesulitan nggak adaptasinya? Yang pasti banget sih ada. Apa itu? Kenapa? Karena ini pengalaman pertama keluar negeri. Oh, pengalaman pertama.
dari semuanya sih, dari segi apa namanya adaptasi kayak suhu gitu kan. Nah, benar-benar jauh beda, nggak kayak di Indo kan stabil semuanya. Kayak suhu dingin panas itu kan stabil. Pas di sini itu gimana ya, bulan panas gitu, suhunya panas banget. Waktu pertama kali kesini nih itu temperatur suhunya itu lagi di musim dingin. Dan saya berangkat dari Indo itu kalau nggak salah sore, nyampe subuh di sini. Subuh. Benar-benar gila dinginnya. Itu saya udah pakai jaket loh. Bukan pakai jaket satu. Karena saking nggak tahan dinginnya, saya ambil lagi jaket satu dari dari tas. Saya pakai lagi double jaket. Benar gila. Sobat Bang Ali, di sini ada 2 musim. Musim dinginnya itu kalau musim dingin ya bisa sampai 0 derajat. Dan kalau misalnya musim panas itu bisa sampai 50 derajat. Jadi memang faktor suhu yang menjadi kendala utama untuk adaptasi kerja di negara Timur Tengah ini. Kalau beli gede waktu datang ke sini kemarin udah cerita ya tentang fasilitas apa sih yang didapatkan dari company atau perusahaan itu di bidang hospitality ini sebagai waitress di restoran. Begini ya, kan setiap company itu beda, pasti beda fasilitas kan. Ada yang kesini langsung dapat akomodasi, ada yang sewa sendiri kan gitu. Kalau kebetulan sih di company saya itu langsung include ya, langsung include akomodasi dapat, transport dapat, dan makan. Iya. Maksudnya kalau makan di rumah atau kalau tempat kerja dapat makan ya? Iya pasti. Kalau tempat kerja dapat makan, kalau di rumah? Kalau di rumah masak ya. Masak. Iya. Berarti kalau di rumah berarti mengeluarkan biaya sendiri. Iya. Nah, kalau kira-kira untuk yang single semua nih ya, nggak bawa keluarga kan? Iya. Nah kalau misalnya gaji dalam 1 bulan untuk memenuhi, tadi kan ada makan sendiri ya, yang di rumah itu kebutuhan untuk sembakonya gitu, kira-kira mencukupi nggak dengan gaji yang sekarang didapat? Sangat mencukupi ya. Gimana Mas Adi? Mencukupi sih bagi saya, terlebih lagi saya juga belum berkeluarga lah. Oh gitu. Jadi bisa dibilang alhamdulillah mencukupi lah gitu, nggak terlalu banyak pengeluaran. Paling dalam sebulan cukup. Saya juga nggak terlalu banyak make gini kayak isi data gitu, cukup 5 KD lah. 5 dinar gitu, cukup sampai sebulan. Baik, Sobat Bang Ali, pasti ada yang mungkin pengen tahu ya, katanya gajinya berapa sih jadi kerja di bidang hospitality itu, khususnya sebagai waitress di restoran. Nanti Bang Ali korek kembali, siapa tahu beliau mau memberitahu pada Sobat Bang Ali berapa gajinya dan biaya hidupnya berapa gitu. Kalau Mas Adi lanjut ya, boleh tahu nggak kira-kira gajinya dapat berapa ya 1 bulan? 1 bulan ini gaji apa nih, gaji pokok apa? Oh, saya nggak tahu. Nah ini menarik Sobat Bang Ali, ternyata ada gaji pokok dan gaji apa saya juga nggak ngerti. Saya ngitungnya begini, kan di tempat saya ini itu tuh gini nih, maksudnya saya kayak ngitung tips juga gitu. Oh ada tips. Ada tips. Kalau cuma ngitung gaji pokok doang tuh 120 Kuwait dinar. Oke. 120 Kuwait dinar untuk dipotong biaya hidup tadi untuk akomodasi gratis, transport gratis, makan gratis. Saat kerja gratis. Dapat lah. Nah kecuali makan di rumah. 1 bulan untuk belanja sembako makan di rumah kira-kira habis berapa? Kalau untuk saya pribadi sih ya 20 itu cukup. 20 Kuwait dinar cukup, sehingga cukup. Masih nyimpen 100. Oke guys, beliau masih bisa nyimpen kok 100 Kuwait dinar. Berapa sih 100 Kuwait dinar? 100 Kuwait dinar itu dengan kurs sekarang itu sekitar 46.000 ya, berarti 4.600.000 itu beliau masih bisa nyimpen. Oke guys, nah tadi ini baru gaji pokok ya, gaji pokok. Ternyata masih ada pendapatan dari di luar gaji pokok ya. Ternyata ada mungkin dari tips atau apalah, saya juga nggak tahu. Nanti kita ngobrol lagi. Beli gede, kira-kira royal nggak sih tipsnya? Lumayan tipsnya. Lumayan ya. Kalau dulu sebelum corona,
Itu tips itu bisa hampir setara gaji pokok. Wow, luar biasa. Total dalam 1 bulan itu bisa dikumpulkan itu 102 Iya. sesama dengan gaji Jadi pokok. kalau total kita kumpulkan tipsnya tuh ya bisa sampai 4.000 dinar tips Bukan sebulan. Jadi itu dibagi rata jadinya hampir. Oh, sistemnya gitu. jadi kumpulin Iya, barang sistemnya sehingga dikumpulin. satu orang kira-kira dapatnya 1 bulan gaji gitu ya. Iya. Guys, diratakan. iya, Nggak ada yang atas, nggak ada yang bawah. Artinya mau Jadi- itu kapten, mau Oh, senior, serba posisi. pokoknya semua itu tips semua dikumpulin merata gitu. baru di ini. Cuman baru dibagi. perbedaannya itu ada sistem training 3 bulan. Yang baru masuk itu 3 bulan itu belum merata. Entar setelah 3 bulan itu baru dia diratakan tipsnya itu gitu mainnya. Luar biasa, sobat Bang Ali. Kalau boleh Bang Ali simpulkan, ternyata gaji pokok mah aman bisa dikirim ke rumah, bener ya? Bener. Dikirim di rumah untuk senang-senang, pengen beli jaket baru, pengen beli HP baru, pengen beli apa lagi? Kuota tadi ya. Iya, Itu kuota. ternyata nggak ngambil dari apa namanya? Gaji Nggak perlu pokok. ngambil dari gaji Nggak pokok, perlu. masih ada uang luarnya. Mm-mm. Luar biasa. Kalau bicara masalah cuti, dikasih cutinya berapa kali setahun atau Nah, dalam setahun dikasih 1 bulan. satu Satu tahun bulan. satu bulan cuti bulan. itu Berarti kayak dalam 2 tahun kalau nggak pulang ambil cuti. 2 bulan. 2 bulan bulan. cuti. Gitu. 2 bulan totalnya ya satu 3 tahun nggak pulang, total 3 tiga bulan. gitu Kayak ya. gitu sih. Dan itu kalau misalnya cuti tiket atau apa itu Free. Free. dari itu ya dari Company. company ditanggung. Kalau di perusahaan lain bayar ya. Oh gitu ya. Jadi PP udah. Double Tiket. kali. tergantung perusahaan ya nggak Iya, sama ya. nggak sama. Sama Iya. kayak ke perusahaan kita saat ini kan, memang gaji pokok nggak seberapa kan, Ah, cuma fasilitas kita nggak kalah. oh gitu. Kalau dibandingkan Soalnya dengan di perusahaan misalkan ini lain, bisa dikatakan tuh company besar, hmm, berdiri udah lama. kalau company lain umpamanya gaji 250, tapi semua sendiri loh. Sewa akomodasi sendiri, nggak dapat uang gini makan dari perusahaan, transport sendiri. Kalau kita hitungkan hampir sama sih jadinya pengeluarannya. Jadi kan lebih baik kita gaji lebih sedikit tapi semua kita free gitu loh. Luar biasa, Jadi luar kita biasa. bersihnya segitu gitu. Iya, luar biasa. Yang penting mah intinya kerja ke luar negeri itu masih bisa nyimpen Iya. gaji pasti. pokok pokok. dari gaji pokok utuh. Pulang cuti masih dikasih kesempatan Iya. tiket Tiket bolak-balik bolak-balik ya. dibayarin. Selama cuti gaji jalan nggak? Stop. Sudah Stop. langsung dikasih bonus gaji. Oh, sebelum cuti Sebelum itu cuti dibekelin itu ya, langsung. dikasih uang cuti ya namanya. uang, ya. uang oh, cuti. ada uang. Jadi selama cuti itu kita udah Udah, dapat uang cuti. Hmm. Baik, Sobat Bang Ali, luar biasa kalau tadi udah dijelaskan bahwa sebagai waitress di sebuah restoran, selain mendapatkan gaji, juga ada uang luarnya yang bisa mencukupi hidup di sini dan mendapatkan fasilitas cuti. Dalam cuti 1 tahun sekali, dalam 1 tahun itu sebulan, dan itu bisa diambil setahun sekali, atau kalau dikumpulin bisa jadi akumulasi dan mendapatkan fasilitas tiket pulang pergi dari perusahaan. Kemudian sebelum cuti juga dapat uang cuti. Jadi selama cuti itu benar-benar udah diberikan uang cutinya sehingga bisa menikmati cutinya. Terima kasih beli Iya. mulu. Beli Gede dan Mas Sama-sama. Adi, terima kasih Sama-sama, banyak sama-sama. udah berbagi sharing dengan Sobat Bang Ali. Semoga Sobat Bang Ali yang pengen tahu keadaan kondisi di Timur Tengah, khususnya di negara Kuwait, dan lebih khusus lagi yang bekerja di di waitress restoran, itu tadi kita ungkap biaya hidupnya, fasilitasnya, dan gajinya. Silakan kembali kepada Sobat Bang Ali, apakah tertarik untuk bekerja di Kuwait atau tidak, itu pilihan masing-masing. Dan akhir kata dari dari Bang Ali, sekali lagi mengingatkan, yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum komen silakan komen, isi komennya tentang topik apa selanjutnya, dan jangan lupa like atau share. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.